Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi ternyata di bulan Ramadan ini saya mengambil ada 4 permasalahan yang cukup krusial, gitu ya. Dan ini ternyata banyak kejadian di masyarakat kita. Permasalahan pertama, ya, bulan Ramadan itu dijadikan bulan yang orang gampang ngantuk. Maka itu masjid itu penuh sekali tuh dengan orang-orang yang ngantuk. Iya. Harusnya kan tidak ngantuk tuh. Gitu ya. Kenapa bisa ngantuk? Mungkin, mohon maaf, biasanya dia tidak biasa bangun tengah malam. Sehingga mungkin dia ngantuk. Atau boleh jadi dia punya penyakit yang menyebabkan dia gampang sekali ngantuk. Ya. Atau boleh jadi kita husnuzon saja, dia ibadahnya sampai luar biasa. Gitu ya. Ini kemungkinan-kemungkinan. Tapi ternyata masjid itu banyak sekali tuh orang-orang yang ngantuk. Itu yang jadi permasalahan. Gitu ya. Permasalahan yang kedua, loyo gitu ya. Padahal bulan Ramadan harusnya nggak loyo ya. Karena ada glukagon atau zat yang dihasilkan oleh tubuh ketika kondisi lapar. Dan glukagon itu akan kuat harusnya. Terus semangat karena adanya TSH, motivasi, hormon yang menyebabkan metabolisme naik. Gitu ya. Jadi harusnya tidak akan loyo. Terus satu lagi yang cukup penting, sakit mah ini, Mas Afwan. Jadi angka penyakit mah di bulan Ramadan harusnya kan jadi obat tuh. Tapi kok ternyata malah banyak yang parah gitu loh. Karena kenapa? Karena cara bukanya yang tidak benar. Coba perhatiin nih Mas Afwan bukanya nih. Sudah es ya kan, ya, tambah sirup atau apa ya. Terus kolak, ya, terus gorengan sama cabe gitu ya. Ini kalau kita lihat ketiga komponen ini ada dingin gitu kan. Terus kemudian ada santan dan susu yang terdapat pada kolak. Kemudian cabai ada pedas. Jadi dingin, santan, susu, pedas. Ini adalah 4 komponen yang secara alami dia akan merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak. Sehingga menyebabkan lambung itu penuh. Udah makannya begitu gitu ya. Terus makan nasi, akibatnya apa? Waktu azan sama qolat molor. Biasanya cuma 10 menit, bisa setengah jam. Habis gitu makannya banyak lagi. Tambah lagi over distensi lambung lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sholat tarawehnya ini biasanya. Sholat taraweh merem terus-terusan, nguap terus-terusan. Imam baca panjang sedikit, komplain di dalam hati, ya kan? Maka itu dipilih imam yang bacanya ina atau enak terus. Nah, itu gambaran itu. Terus kemudian ini kebiasaan habis sholat subuh, sahur, sholat subuh tidur lagi. Nah, ternyata terjadi peningkatan SGOT, SGPT itu, hatinya bermasalah itu. Maka itu kan ada hadis yang mengatakan hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Menurut saya benar-benar bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada hati. Karena ketika orang habis kenyang kemudian tidur, gerak peristaltik usus kan melambat tuh. Sehingga bakteri yang ada di pencernaan akan memfermentasikan makanan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga menghasilkan senyawa skatol, indol, nitrit. Nah, ini salah satu senyawa yang memang merusak hati. Jadi ternyata permasalahan ini sering terjadi nih di masyarakat. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang tidak ada masalah tadi. Ya, karena kenapa kalau kita melihat zaman Rasul itu, Rasul banyak berperang di bulan Ramadan nih Mas Afwan. Secara teoritis perangnya itu kan butuh tenaga. Dan ternyata memang di bulan Ramadan itu harusnya tidak loyo harusnya. Karena kenapa? Karena tubuh itu mampu memecah cadangan energi gitu ya oleh yang namanya enzim nama hormon namanya glukagon, dan glukagon itu sangat luar biasa. Sampai ada beberapa literatur katanya sekian mikrogram glukagon itu sama dengan pemecahan energi yang setara dengan makan 10 piring nasi, sampai seperti itu. Jadi harusnya kuat. Dan di bulan Ramadan itu harusnya juga penuh semangat karena hadirnya TSH, thyroid stimulating hormone. Cuman banyak di bulan Ramadan lemes, loyo, jam kerja dikurangin, ngantuk, nah itu yang kejadiannya Mas Afwan.